Sahabat cahaya kisah Islami. Apakah kalian tahu bahwa dalam Al-Quran terdapat tempat-tempat yang penuh misteri dan keajaiban yang belum sepenuhnya terungkap oleh ilmu pengetahuan manusia? Tempat-tempat ini bukan hanya sekadar lokasi geografis, tetapi juga syarat dengan makna dan hikmah yang mendalam. Pada kesempatan kali ini, kita akan menjelajahi 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Dari gunung yang menjadi pengkokoh bumi, hingga telaga yang bisa memberi kehidupan abadi, semuanya menyimpan rahasia yang hanya bisa dipahami oleh mereka yang beriman. Ikuti perjalanan kita, dan mari kita ungkap bersama, apa yang sesungguhnya tersembunyi di balik tempat-tempat yang penuh keajaiban ini. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan notifikasi, agar kamu tidak ketinggalan kisah-kisah penuh inspirasi dari cahaya kisah Islami. Alam semesta menyimpan begitu banyak misteri yang sangat sulit dipahami oleh manusia, terutama mengenai beberapa tempat yang belum terungkap keberadaannya. Salah satu misteri yang menarik perhatian adalah beberapa lokasi misterius di bumi yang hingga kini masih belum terungkap secara jelas, meskipun terdapat petunjuk mengenai keberadaannya. Yang lebih menarik, beberapa tempat tersebut ternyata disebutkan dalam kitab suci Al-Quran. Meskipun demikian, hingga saat ini, manusia modern belum mampu menemukan tempat-tempat tersebut, meskipun banyak usaha yang telah dilakukan untuk mengungkapnya. Berbagai upaya sudah dilakukan oleh banyak orang untuk mencari dan mencapai tempat-tempat misterius yang tercatat dalam Al-Quran, namun hasilnya tetap nihil. Fenomena ini dapat dimaklumi jika kita mempertimbangkan fakta bahwa bumi memiliki luas yang sangat besar, yakni sekitar 500 juta kilometer persegi, di mana 30% diantaranya berupa daratan dan 70% berupa lautan. Artinya, luas daratan yang bisa dijangkau manusia hanya sekitar 149 juta kilometer persegi. Dengan luas yang begitu besar, masih ada banyak tempat yang belum terjamah, dan banyak misteri yang masih terkubur di dalamnya. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika ada tempat-tempat tertentu yang masih sulit ditemukan atau bahkan terlewatkan oleh manusia, meskipun telah banyak upaya yang dilakukan. Inilah 5 tempat misterius yang ada di Al-Quran. 1. Pulau Dajjal. Salah satu tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Pulau Dajjal. Dajjal, yang menurut hadits Nabi Muhammad, merupakan salah satu tanda besar dari kedatangan kiamat, dikatakan terpenjara di sebuah pulau yang sangat misterius. Di pulau tersebut, Dajjal dijaga oleh seekor makhluk yang disebut Al-Jassasah, yang memiliki kemampuan untuk berbicara. Namun, meskipun hadits tersebut memberikan gambaran mengenai penjara tempat Dajjal, tidak ada penjelasan rinci mengenai lokasi tepatnya pulau tersebut. Rasulullah hanya memberikan petunjuk arah keberadaan pulau itu. Dalam sebuah riwayat, Rasulullah menyebutkan bahwa Dajjal akan keluar dari sebuah daerah yang dikenal sebagai perkampungan Yahudi Asbahan. Dalam hadits yang diriwayatkan oleh Anas, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul bersama dengan 70.000 orang Yahudi. Selain itu, dalam riwayat lainnya yang diriwayatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq, disebutkan bahwa Dajjal akan muncul dari arah timur, tepatnya di kawasan yang dikenal dengan nama Khurasan. Khurasan sendiri pada masa lalu merupakan sebuah wilayah yang sangat luas, meliputi wilayah yang sekarang terdiri dari negara Iran, Afghanistan, Tajikistan, Turkmenistan, Kazakhstan, dan Uzbekistan. Meskipun demikian, Khurasan kini hanya merupakan sebuah provinsi di Iran, namun kisah mengenai wilayah ini tetap menarik perhatian banyak orang. Keberadaan pulau tempat penjara Dajjal yang misterius, bersama dengan petunjuk yang disebutkan dalam hadits-hadits Rasulullah, telah memunculkan banyak spekulasi dan teori. Banyak orang yang berusaha untuk mencari tahu lebih dalam mengenai lokasi pulau tersebut, tetapi sampai sekarang, tempat tersebut tetap menjadi bagian dari misteri besar yang belum terpecahkan. Keterbatasan informasi yang ada mengenai lokasi Pulau Dajjal membuat pencarian semakin sulit dilakukan, dan banyak yang berpendapat bahwa ini adalah salah satu dari banyak tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin disimpan untuk masa depan. 2. Ainul Hayat. Ainul Hayat, dalam berbagai riwayat dan tafsir,
merupakan sebuah tempat atau telaga yang memiliki air yang sangat istimewa. Dikatakan bahwa siapa saja yang meminum air dari telaga ini, maka orang tersebut tidak akan merasakan kematian hingga hari kiamat, kecuali jika ia memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk diambil nyawanya. Keberadaan Ainul Hayat ini dihubungkan dengan dua tokoh besar dalam sejarah Islam, yakni Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir. Kisah mengenai Ainul Hayat ini menjadi bagian penting dalam memahami banyak aspek kehidupan yang berkaitan dengan kehidupan abadi dan rahasia alam yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menurut riwayat yang disampaikan oleh Atestesa Labi Imam Ali, suatu hari Raja Zulkarnain bertanya kepada malaikat tentang bagaimana ibadah malaikat kepada Allah. Malaikat pun menjawab dengan menceritakan bahwa ada seorang malaikat yang sejak diciptakan, ia tidak pernah mengangkat kepalanya karena ia terus-menerus sujud kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat ini merasa bahwa waktu yang diberikan oleh Allah adalah hal yang sangat berharga dan tidak ingin menyia-nyiakannya untuk terus beribadah. Mendengar penjelasan malaikat tersebut, Raja Zulkarnain merasa sangat tertarik. Ia berpikir, jika malaikat bisa beribadah tanpa henti, maka ia pun ingin hidup abadi agar dapat beribadah kepada Allah dalam waktu yang lebih lama. Dengan keinginannya untuk hidup abadi, Raja Zulkarnain bersama dengan Nabi Khidir dan pasukannya berusaha mencari tempat yang diyakini memiliki mata air yang dapat memberikan keabadian, yakni Ainul Hayat. Pencarian mereka membawa mereka menuju sebuah tempat yang sangat jauh, yang terletak di daerah terbitnya matahari. Tempat itu digambarkan sebagai sebuah kawasan yang sangat gelap, bukan karena malam, melainkan karena adanya kabut tebal atau asap yang menyelimuti tempat tersebut. Meskipun begitu, mereka akhirnya menemukan telaga tersebut. Namun, yang meminum air dari telaga itu hanyalah Nabi Khidir, sedangkan Raja Zulkarnain memilih untuk tidak meminumnya. Ada beberapa pandangan dari para ulama terkait kisah ini. Sebagian ulama berpendapat bahwa Nabi Khidir masih hidup hingga saat ini karena ia meminum air dari Ainul Hayat yang memberinya kehidupan abadi. Namun, ada juga yang berpendapat bahwa Nabi Khidir sudah wafat, namun kisahnya tetap hidup dalam ingatan umat Islam sebagai bagian dari rahasia besar yang hanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberadaan Ainul Hayat menambah misteri besar mengenai kehidupan abadi yang hanya bisa dicapai dengan izin dari Allah. Ini juga menunjukkan betapa pentingnya kehidupan spiritual dan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam pencarian tersebut, Raja Zulkarnain menunjukkan betapa besarnya keinginannya untuk mendekatkan diri kepada Allah melalui perbuatan baik dan ibadah yang tiada henti. Namun, meskipun ia berusaha keras mencari telaga tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala lah yang menentukan siapa yang berhak memperoleh rahmat-Nya. Kisah ini juga menunjukkan bahwa meskipun manusia berusaha keras untuk mencapai keabadian atau hidup lebih lama, hakikat kematian tetap berada di tangan Allah. Tidak ada yang bisa menghindari takdir yang telah ditentukannya. Pencarian Raja Zulkarnain dan Nabi Khidir menunjukkan bahwa bahkan dengan segala upaya yang dilakukan, hanya Allah yang memiliki kuasa untuk menentukan hidup dan mati hambanya. 3. Tembok besi atau Dzulqarnain. Tembok besi atau Dzulqarnain, yang disebutkan dalam surah Al-Kahfi dan beberapa hadits syahih. Tembok besi ini dibangun oleh Raja Zulkarnain untuk mengurung dua kabilah yang dikenal sebagai Yakjuj dan Makjuj. Yakjuj dan Makjuj merupakan dua kelompok yang terkenal dengan kerusakan yang mereka timbulkan di bumi. Mereka digambarkan sebagai kaum yang sangat banyak jumlahnya, dan kedatangan mereka akan menjadi salah satu tanda besar menjelang kiamat. Dikatakan bahwa untuk setiap satu manusia di dunia, terdapat 1000 orang dari kaum Yakjuj dan Makjuj. Mereka adalah kelompok yang sangat destruktif, yang akan merusak segala sesuatu yang ada di dunia ini. Raja Zulkarnain, yang dikenal sebagai seorang raja yang adil dan bijaksana, membangun tembok besar dari besi yang sangat kokoh untuk mengurung Yakjuj dan Makjuj, agar mereka tidak dapat keluar dan menimbulkan kerusakan lebih lanjut di dunia. Tembok besi ini menjadi salah satu bukti kebesaran Raja Zulkarnain dalam menggunakan kekuasaannya untuk kebaikan umat manusia. Namun,
Tembok ini juga merupakan bagian dari takdir Allah yang akan runtuh pada saatnya. Ketika tembok ini runtuh, maka kaum Yakjuj dan Makjuj akan keluar dan menyebarkan kerusakan yang sangat besar di seluruh dunia. Keberadaan tembok ini juga menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki kontrol penuh atas takdir umat manusia dan alam semesta. Kisah mengenai tembok besi ini mengandung pelajaran yang sangat dalam tentang bagaimana manusia seharusnya mengelola kekuasaan dengan bijaksana dan adil, serta selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun Raja Zulkarnain berhasil membangun tembok yang sangat kuat, pada akhirnya tembok tersebut akan runtuh sesuai dengan takdir Allah. Ini menjadi pengingat bagi umat manusia bahwa kekuatan sejati hanya berada di tangan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah makhluk yang memiliki keterbatasan dalam mengatur nasibnya. 4. Gunung Kaf atau Jabal Kaf. Gunung Kaf adalah salah satu tempat misterius yang sering dibahas dalam berbagai literatur keagamaan dan tafsir. Gunung ini sangat penting dalam tradisi Islam, terutama terkait dengan sabda Nabi Muhammad. Suatu hari, sahabat Nabi yang bernama Abdullah bin Salam bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, bagaimana bumi ini bisa menjadi tenang?" Nabi pun menjawab bahwa bumi ini bisa tenang berkat adanya beberapa gunung. Abdullah bin Salam kemudian bertanya lagi, "Lalu, dengan apa gunung-gunung itu dikokohkan?" Nabi menjawab bahwa gunung-gunung itu dikokohkan oleh Gunung Kaf, yang terbuat dari batu zamrud hijau dan birunya langit. Para ahli tafsir mengungkapkan bahwa Gunung Kaf merupakan induk dari semua gunung yang ada di dunia ini, yang artinya gunung ini memiliki kedudukan yang sangat penting dalam struktur alam semesta. Seiring berjalannya waktu, berbagai pendapat tentang keberadaan Gunung Kaf pun bermunculan. Salah satu pendapat menyebutkan bahwa Raja Zulkarnain pernah mendaki gunung ini dalam perjalanannya. Ada juga yang berpendapat bahwa Gunung Kaf terletak antara Yordania dan Arab Saudi, sementara beberapa pendapat lain menyebutkan bahwa gunung ini berada di daerah Yaman. Beberapa orang bahkan mengatakan bahwa Gunung Kaf terletak di daerah yang terletak sebelum Persia, dekat dengan tembok yang dibangun untuk mengurung kaum Yakjuj dan Makjuj. Dalam beberapa riwayat, Gunung Kaf juga dikaitkan dengan keberadaan para wali Allah yang dikenal sebagai Rijalul Ghaib. Dikatakan bahwa Gunung Kaf dihuni oleh 70 wali yang memilih untuk menjauhkan diri dari kehidupan duniawi dan lebih fokus untuk beribadah kepada Allah. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa dekat dengan Gunung Kaf terdapat sebuah pulau bernama Al-Hadr, yang merupakan tempat pertemuan antara arus sungai dan laut. Pulau ini konon dihuni oleh Nabi Khidir, yang dikenal sebagai sosok yang memiliki pengetahuan gaib yang sangat tinggi. 5. Istana Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman atau Raja Sulaiman, dikenal sebagai salah satu raja yang paling kaya pada masanya. Dalam Al-Quran, tepatnya di surah Syad ayat 35, Nabi Sulaiman memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberi kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelah dirinya. Nabi Sulaiman berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah yang Maha Pemberi." Doa ini menunjukkan betapa besar harapan Nabi Sulaiman untuk memiliki kekuasaan yang sangat besar, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengabulkan doanya. Keistimewaan Nabi Sulaiman juga terlihat dalam kisahnya dengan Ratu Balqis, yang tercatat dalam surah An-Naml ayat 44. Dalam ayat tersebut, dikisahkan bahwa Ratu Balqis diminta untuk masuk ke dalam istana Nabi Sulaiman. Saat dia melihat lantai istana yang sangat mengagumkan, Balqis mengira bahwa itu adalah kolam air besar. Namun, ketika dia melihat lebih dekat, Nabi Sulaiman memberitahunya bahwa itu sebenarnya adalah lantai istana yang dilapisi dengan kaca. Melihat keindahan istana yang luar biasa ini, Balqis pun menyadari bahwa ia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri dan kemudian berserah diri bersama Nabi Sulaiman kepada Allah, Tuhan semesta alam. Istana Nabi Sulaiman, yang sering disebut juga dengan Solomon Temple atau Kuil Sulaiman, merupakan bangunan yang sangat megah dan istimewa. Istana ini dibangun dengan kerjasama antara bangsa manusia dan jin.
Keistimewaan istana ini menjadikannya salah satu bangunan yang tidak dapat dibandingkan dengan bangunan modern saat ini. Para ahli sejarah mencatat bahwa istana Nabi Sulaiman memang benar-benar dibangun dengan kekuatan dan kemampuan luar biasa yang ada pada Nabi Sulaiman. Dalam berbagai literatur Yahudi, istana ini dikenal dengan nama Kuil Sulaiman, dan menurut mereka, bangunan ini telah runtuh, meninggalkan hanya tembok sebelah barat yang dikenal dengan nama Kuil Wailing Wall atau tembok ratapan. Tembok ratapan ini menjadi tempat yang sangat sakral bagi umat Yahudi, karena merupakan sisa dari kemegahan istana Nabi Sulaiman yang dulu berdiri kokoh. Selama pemerintahan Raja Hizkia, dilakukan perluasan terhadap tembok tersebut hingga ke arah barat, yang kini dikenal sebagai Kota Lama Yerusalem. Tembok ini tidak hanya menjadi saksi sejarah panjang perjuangan umat manusia, tetapi juga menjadi simbol kedekatan dengan Tuhan, tempat berdoa dan merenung bagi banyak orang. Keberadaan Gunung Kaf dan istana Nabi Sulaiman menunjukkan betapa luar biasanya kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menciptakan berbagai macam keajaiban dan keistimewaan di dunia ini. Gunung Kaf yang menjadi pengkokoh bumi dan istana Nabi Sulaiman yang luar biasa megah menunjukkan betapa besar kuasa Allah dalam menciptakan segala sesuatu. Keduanya adalah contoh nyata bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan keistimewaan dan kebesarannya kepada hambanya yang terpilih, dan semua itu merupakan bagian dari takdir dan rahmat-Nya yang tidak dapat dipahami sepenuhnya oleh manusia. Dengan mempelajari kisah-kisah ini, kita juga diingatkan bahwa kekayaan dan kemegahan dunia ini hanyalah sementara, dan yang abadi adalah kehidupan di akhirat. Kita harus mencontoh sifat rendah hati Nabi Sulaiman yang meskipun memiliki kerajaan yang sangat besar dan istana yang sangat megah, tetap memohon ampunan dan anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keberkahan yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Sulaiman merupakan contoh betapa pentingnya sikap tawadhu dan bersyukur atas segala nikmat yang diberikannya. Sebagai umat Islam, kita harus selalu bersyukur atas segala pemberiannya dan senantiasa berusaha untuk menjadikan dunia ini sebagai ladang amal yang membawa kita kepada kebahagiaan abadi di akhirat. Alhamdulillah, kita telah menyelami bersama 5 tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Setiap tempat ini mengandung pelajaran yang mendalam bagi kita semua, untuk semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan memperkuat iman kita. Meskipun banyak yang masih menjadi misteri, yang terpenting adalah bagaimana kita terus berusaha untuk memahami dan mengambil hikmah dari setiap kisah yang Allah wahyukan. Semoga kisah-kisah ini bisa menjadi cahaya yang menerangi perjalanan spiritual kita. Jangan lupa untuk selalu menjaga iman dan takwa, serta terus mencari ilmu yang bermanfaat. Terima kasih telah menyaksikan Sahabat Cahaya Kisah Islami. Semoga kita semua senantiasa dalam lindungan-Nya.